على نغم الطنبور. تكفر بهؤلاء. أجرناكم وحفظناكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Squitasin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana orang kafir Quraisy saat itu menyiksa orang-orang yang telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Di awal film kita diperlihatkan oleh perkumpulan orang kafir Quraisy yang saat itu sedang berada di luar Darun Nadwah sepertinya. Mungkin tempatnya sedikit berbeda karena biasanya mereka berkumpul di dalam Darun Nadwah untuk membahas persoalan-persoalan penting. Seperti biasa, di sini ada petinggi-petinggi dari kafir Quraisy, di antaranya ada Abu Jahal atau Abu Hakam, dan di sini juga ada Umar bin Khattab yang saat itu memang belum memeluk agama Islam. Dan seperti biasa, ketika Umar radhiyallahu anhu tidak sependapat dengan apa yang ia dengar, yang ketika itu Abu Jahal memutuskan untuk melakukan kekerasan kepada orang-orang yang telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Menurutnya dengan cara yang baik telah ia lakukan dengan menegur dan bahkan sampai berdebat, tapi mereka tidak menghentikan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itulah mungkin saatnya untuk menunjukkan kekuatan kaum Quraisy. Tapi Umar radhiyallahu anhu berpendapat lain. Ia berkata, jika di antara dari kita ada yang melakukan kekerasan kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, tentunya keluarga-keluarga dari masing-masing mereka ada yang tidak suka dengan perbuatan kita, mungkin bahkan sampai dendam. Bagaimana jika mereka saja yang memberikan pelajaran kepada masing-masing dari keluarganya, yang dimana di situ ada beberapa suku, agar dari mereka tidak merasa kalau ada anggota keluarganya yang disakiti oleh suku lain. Luar biasa sekali bukan perkataan dari Umar bin Khattab ini. Walaupun ia tergolong masih muda, tapi ia membuat para tetua-tetua yang ada di sana mengangguk-angguk dengan perkataan yang baru saja ia dengar. Dan tidak lama setelah itu pun ada Abu Walid yang saat itu mengeluarkan pendapatnya. Ia mengatakan, apakah tidak pernah terpikir oleh kalian bagaimana jika Nabi Muhammad SAW sebenarnya memiliki rencana lain? Ia membawakan ajaran agama baru untuk memperoleh keuntungan. Mungkin saja ia ingin menjadi penguasa atau memiliki banyak harta dan juga wanita. Dan ia pun mengatakan, bagaimana jika aku datangi saja dan menawarkan semua itu kepadanya? Bukankah sebagian dari kita bisa mengumpulkan harta-harta dan memberikan sebagiannya kepadanya demi menyelesaikan semua masalah ini? Dan hal ini pun didengar oleh Salim yang merupakan cucu angkat dari Abu Walid. Ia pun bergegas untuk menemui ayah angkatnya yang merupakan anak dari Abu Walid, Abu Hudzaifah. Scene pun berlanjut ketika Abu Walid mendatangi Nabi Muhammad SAW. Seperti rencananya, begitu ia menemui Nabi Muhammad SAW, ia pun menawarkan beberapa tawaran-tawaran. Di antaranya ia juga membandingkan antara ia dengan pamannya Abu Thalib. Ia bertanya, manakah yang paling benar, ajaran yang dibawakan oleh Abdul Muthalib atau ajaran yang dibawakan olehmu? Sampai akhirnya ia mengatakan, sesungguhnya agama yang kau bawa membawa perpecahan, sehingga beberapa dari kita saling bermusuhan. Dan Abu Walid pun bertanya, sebenarnya apakah rencanamu? Apakah kau memiliki rencana lain untuk mendapatkan harta, wanita, dan kekuasaan? Jika memang begitu, katakan saja terus terang, maka kami akan mengumpulkan sebagian harta kami untuk diberikan kepadamu, dan engkau akan menjadi orang paling kaya di bangsa Quraisy. Allahu Ta'ala a'lam. Kita tidak tahu apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika itu kepada Abu Walid. Dan Abu Walid pun pulang dalam keadaan bertanya-tanya dengan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang tentunya belum pernah ia dengar sebelumnya. Scene pun berlanjut yang akhirnya Abu Walid kembali ke Darun Nadwah. Dari ekspresi Abu Walid yang berbeda, orang-orang di sana pun telah menduga kalau usahanya pasti gagal. Begitu memasuki Darun Nadwah, orang-orang di sana pun bertanya kepada Abu Walid, bagaimana wahai Abu Walid? Dan ia pun menjawab, aku mendengar hal yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Ia pun bersumpah kalau perkataan yang ia dengar bukanlah perkataan puisi, ramalan, atau sihir. Dan sampai akhirnya ia mengatakan kepada mereka semua, biarkanlah ia, Muhammad, beserta pesan yang dibawanya, biarkanlah dia. Tentunya hal itu membuat mereka semua terkejut dan mengira kalau Abu Walid ini terkena sihir dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Walid menjelaskan,
Jika kalian membunuhnya, maka kalian akan selesai dari masalah ini. Namun jika kalian membiarkannya dengan pesan yang dibawanya dan memenangkan bangsa Arab, kerajaan dan kehormatannya juga menjadi milik kalian. Yang tentunya kalian pun tidak rugi. Tapi di sini ada Abu Jahal yang begitu keras menentang perkataan Abu Walid. Dan perdebatan di antara mereka pun terjadi. وتشاركنا في التدبير لا يكونن لقوله نبأ سمعت أنك Mereka saling bersih tegang sampai akhirnya mereka saling membuka aib dari keluarganya masing-masing. Yang dimana bagian dari keluarga mereka telah mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan sampai akhirnya Abu Walid pun mengejutkan Abu Jahal dengan mengatakan kalau Salamah bin Hisham dan saudara tirinya yang bernama Ayyash bin Abi Rabi'ah telah memeluk agama Islam. Hal inilah yang membuat Abu Jahal sangat marah dan akhirnya ia pun bergegas untuk meninggalkan Darun Nadwah. Scene berlanjut ketika Abu Hakam atau yang dijuluki sebagai Abu Jahal menemui keluarganya untuk memastikan apakah benar yang dikatakan oleh Abu Walid kalau mereka berdua telah memeluk agama Islam. Dan mereka berdua pun mengakuinya dan tetap berpegang teguh kepada pendiriannya. Saat itu Abu Jahal sangat marah dan ia memukul mereka. Bukan cuma itu, Abu Jahal pun mengurung mereka berdua sebagai bentuk hukuman karena telah meninggalkan ajaran agamanya. Ketika itu memang telah banyak orang-orang Quraisy yang telah diam-diam memeluk agama Islam. Dan dari situlah para petua-petua yang ada di Quraisy mengumumkan kepada warga semua yang ada di sana untuk menjaga dan melindungi keluarganya masing-masing dan memberi hukuman kepada siapapun yang telah meninggalkan agama nenek moyangnya dan memeluk agama Islam. Scene berlanjut, inilah kita diperlihatkan oleh beberapa perlakuan orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin yang ada di sana, terutama untuk para budak atau para bawahan-bawahan petinggi-petinggi yang ada di Quraisy. Mereka semua dikumpulkan dan disiksa dengan sangat kejam. Sambil disiksa, mereka dipaksa untuk mengingkari Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan ajaran agama Islam. Di sini juga kita diperlihatkan oleh keluarga Amr, yang dimana ayahnya dan ibunya telah beriman. Mereka juga disiksa, dipaksa untuk mengingkari Nabi Muhammad SAW dan mengikuti ajaran agama nenek moyangnya untuk kembali menyembah Latta dan Uzza. Pada saat itu kaum muslimin yang ada di sana belum bisa berbuat apa-apa karena belum menerima perintah dari Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya bisa bersabar dan menolongnya secara diam-diam. Di sini kita juga diperlihatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang saat itu memang belum beriman dan ia ikut menyiksa beberapa orang muslim yang ada di sana. Disinilah keimanan mereka diuji. Scene berlanjut ketika Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan beberapa sahabatnya. Ia mengatakan kepada Umar, kalau saja Umar yang pernah ia kenal bukan Umar yang seperti saat ini. Tapi teguran itu belum bisa diterima oleh Umar bin Khattab. Ia juga berkata kalau apa yang ia lakukan demi menyelamatkan kaum Quraisy yang telah meninggalkan ajaran agama nenek moyangnya. Dan apa yang ia lakukan juga bukan atas dasar kebencian, melainkan hanya pembelajaran agar mereka semua sadar dan kembali kepada agamanya. Dan dari percakapan mereka ada pesan moral yang bisa kita ambil. Sesuatu yang baik belum tentu benar jika penempatannya salah. Baiklah sahabat-sahabat Sekuritas Scene, mungkin filmnya cukup sampai di sini karena kebetulan baterai saya lowbat. Insya Allah kita lanjutkan di episode atau di film selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, komentar, dan share ke teman-teman. Semoga bisa menjadi amal zariah buat kita semua. Karena ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. خذوهم فاحبسوهم حيث أمرتكم أرجلهم السلاسل ولا تطعموهم